Seperti biasa, teman-teman, saya menggunakan Quizzes. Jadi, silahkan dibuka Quizzesnya menggunakan link ini. Oke, silahkan dicoba. Sudah ada yang berhasil join? Nah, sudah ada. Siapa nih? Rima ya, Rima Revka. Oke, sudah ada 10 orang yang berhasil. Nah, kalau yang teman-teman yang sudah, silahkan langsung dikerjakan ya. Bismillah, mudah-mudahan bisa semua, soalnya mudah. Hanya 10 salah saja. Masih ada teman-teman yang belum bisa bergabung mengerjakan kuisnya? Saya, Bu. Siapa itu teh? Masih ini ya, koneksi atau gimana? Iya, Dicoba kan lagi. ada koneksi. Oh ya, nggak apa-apa. Oh, Karina ya. Dicoba lagi, Karina, mangga. Sudah ada yang selesai ya? Yeni sudah selesai ya, Yeni? Sudah, Bu. Oke.
Kita tunggu ini yang belum ya, sampai dengan 8.25 deh maksimal. Jadi 10 menit lagi. Ya, teman-teman yang sudah harap menunggu sebentar ya. Baik, Bu.
Oke, sudah semua teman-teman? Kalau di sini tuh Guntur, Guntur belum selesai ya? Dandi dan Rahma. Masih ada 4 menit lagi. Mangga di-refresh kembali barangkali koneksinya teman-teman. Oke, sudah semua. Kalau saya lihat dari kuisnya, ada yang masih belum bergabung, teman-teman? Sudah semua ya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, sebentar saya end kuisnya ya. Oke, skor tertingginya ternyata ada di Delia. Wah, Delia berarti sebelumnya belajar sepertinya ya, padahal saya kuisnya dadakan. Oke, congrats Delia. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti kuis. Jadi kurang lebih, Sama-sama, Bu. ya, kurang lebih 10 soal tadi itu akan ada di pretest nanti yang 100 soal. Jadi membantu teman-teman untuk membaca kembali materi-materi sebelumnya. Jadi kalau yang pretest 100 soal itu dari awal ya teman-teman. Kalau yang tadi itu hanya dari UTS, after UTS materinya. Tapi untuk yang pretest 100 soal itu dari awal kita pertemuan pertama. Oke, oh atas nama Rahma, oh itu Dandi ya Mangga. Tapi ada nama atas nama Dandi. Saya kira tadi Rahma, salah nama ya Dandi Mangga nggak apa-apa. Oke teman-teman, kita lanjut saja ya untuk materinya, singkat saja, nggak nggak sampai sejam deh materinya, slide-nya sedikit. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman mengenai penyelesaian sengketa Sudah, Bu. bisnis. Jadi kalau berbicara tentang sengketa, sebenarnya teman-teman sudah sedikit banyaknya memahami dari materi-materi sebelumnya, seperti persaingan usaha, itu tentu pasti di dalam persaingan akan ada sengketa ya. Kemudian teman-teman juga sudah diminta untuk mencari contoh case dengan solusinya,
berdasarkan fakta hukumnya seperti apa. Nah, itu kurang lebih sebenarnya adalah bagaimana teman-teman bisa melihat dari contoh-contoh tersebut untuk penyelesaian-penyelesaian terkait dengan bisnis. Nah, di sini materi penyelesaian sengketa bisnis ini itu lebih kepada bagaimana sih sebenarnya kalau ada sebuah kasus pidana terkait dengan kok pidana, sorry teman-teman, kasus perdata terkait dengan bisnis, kemudian apakah memang selalu berurusan dengan pengadilan sebagai penentu atau sebagai tangan ketiga untuk penyelesaian sengketa. Nah, itu akan kita bahas di materi yang ini. Mungkin kalau misalnya kakak-kakak tingkatnya yang 2018 sudah pernah ya dapat materi ini. Nah, untuk penyelesaian sengketa bisnis itu secara konvensional kita sudah tahu akan mengarahnya ke pengadilan. Nah, ketika sudah masuk ke dalam pengadilan, artinya siapa yang memperkarakan atau siapa yang menemukan atau mempunyai bukti itu harus benar-benar menyajikan kebenaran bukti-buktinya gitu. Dan itu tertera di pasal 1865 KUH Perdata. Kemudian, penyelesaian melalui pengadilan dapat dilakukan berdasarkan pengadilan umum dengan menggugat dan atau mengajukan permohonan pailit melalui pengadilan niaga. Nah, ini juga materi tentang kepailitan sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, kira-kira apakah semua penyelesaian sengketa itu harus melalui jalur pengadilan atau jalur pengadilan adalah hal pertama yang harus ditempuh? Nah, ada 3 sebenarnya teman-teman. Ketika di dalam sebuah sengketa bisnis, itu yang pertama dilakukan biasanya musyawarah terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau misalnya apalagi nih sengketa bisnisnya ternyata adalah pihaknya saling mengenal atau pihaknya saling keterikatan seperti masih dalam satu keluarga atau hubungan pertemanan, tapi dalam hal ini sengketanya adalah sengketa perdata atau bisnis gitu ya. Nah, jalur yang pertama dapat teman-teman tempuh itu adalah musyawarah. Kemudian ketika misalnya tidak bisa musyawarah, ada 2 jalur yang ada ditempuh. Jadi kalau di sini tanda panahnya bukan berarti step by step ya teman-teman. Di sini jalur pertamanya musyawarah, baru jalur kedua dan jalur ketiga bisa digunakan. Di sini ada pengadilan dan arbitrase. Arbitrase ini maksudnya penyelesaian sengketa, disingkatnya ADR. Tuh, nanti akan dibahas setelah slide ini ya. Jadi ada yang setelah ada sengketa langsung mengajukan ke pengadilan, melakukan pemilihan untuk pemutusan hasil sengketa itu melalui pengadilan. Ada juga yang menggunakan ADR itu, yaitu salah satunya arbitrase, gitu ya. Nah, biasanya teman-teman materi-materi di awal sudah pernah ya dengar apa itu one prestasi. Nah, biasanya sengketa di dalam bisnis itu tidak jauh dari adanya one prestasi. Masih ingat apa itu one prestasi? Ada yang bisa menyampaikan teman-teman? Ada yang masih ingat? One prestasi itu kondisi di mana sepertinya sudah pernah dibahas ya di awal oleh Pak Tidak Rizal. cepat gitu ya Bu, dengan waktunya. Gimana? Ini seingat aku ya Bu, Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau menurut saya itu prestasi itu ketika kewajibannya itu tuh tidak terlaksana dengan waktu yang tepat gitu Bu. Oke, ini saya nggak kelihatan ya kalau pakai Gmeet kayak gini. Siapa Natasha ya? Iya Bu. Oke, Natasha. Nah, ya terima kasih Natasha. Kurang lebih sebenarnya bisa dikatakan seperti itu. Tapi yang poin pentingnya adalah one prestasi terjadi jika di dalam sebuah perjanjian atau perikatan, ini materi perikatan sudah di awal nih ya teman-teman, di dalam suatu perikatan atau sebuah kontrak, sebuah perjanjian, baik itu perjanjian bisnis atau perjanjian kerja, ada 2 pihak dan salah satu pihak mengingkari atas kontrak tersebut, dalam hal ini bisa dalam artian tadi tidak memenuhi tepat waktu atau tidak melaksanakan sesuai dengan isi kontrak, atau ada beberapa hal yang sudah merasa salah satu pihak tidak merasa perjanjian ini hak dan kewajibannya terpenuhi.
Nah, ketika poin-poin tersebut ada atau dialami, maka itu yang disebut dengan wan prestasi. Nah, biasanya kalau misalnya sudah seperti itu akan muncul sengketa, gitu ya. Jadi karena wan prestasi ini berarti ada pihak yang dikecewakan dan ada satu pihak yang tidak melakukan atau tidak memenuhi hak dan kewajibannya atas perikatan atau kontrak tersebut. Nah, wan prestasi ini muncul pasti salah satunya akan ada yang menggugat, memperkarakan gitu ya, membawa perkara tersebut ke pengadilan negeri atau tadi memilih ADR sebagai media untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman? Kita lanjut. Nah, ini tadi. Jadi wan prestasi itu bisa melakukan tetapi tidak sesuai. Jadi dia sebenarnya memenuhi janji-janjinya, tapi tidak sesuai dengan tertulis di kontrak gitu. Jadi ibaratnya kalau kerja dia cuma 20%, sementara tertulis di kontrak itu minimal 80%, misalnya seperti itu. Kemudian tadi Natasha sudah menyebutkan adanya waktu. Di sini misalnya untuk kasus perikatan atau perjanjian membayar denda atau membayar hutang piutang, nah itu ada kata terlambat di dalamnya, bisa digolongkan ke dalam wan prestasi, termasuk tidak membayar hutang ya. Kemudian melakukan yang tidak boleh dilakukan. Jadi biasanya kalau ada perjanjian itu kan ada poin-poin di mana perjanjian tersebut hal yang wajib dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan itu biasanya tertera hitam di atas putih ya teman-teman. Kemudian salah interpretasi kontrak. Nah ini biasanya poin yang masing-masing tidak ngeh gitu ya, tidak paham sebenarnya isi kontrak tersebut apa gitu. Kemudian sebentar. Kemudian ada salah satu pihak yang menginterpretasikannya hanya dengan pemikirannya saja gitu. Oh, ini menurut saya seperti ini, tidak dikonfirmasi ulang oleh pihak yang melakukan perjanjian. Nah, hal yang seperti ini yang bisa menyebabkan Oke, kemudian di dalam penyelesaian sengketa bisnis itu ada dua jalur yang digunakan. Teman-teman tadi sudah lihat di awal bahwa ada pengadilan dan ada ADR. Kalau yang pengadilan itu bersifat konvensional, artinya ketika masuk pengadilan, pertama itu pengadilan biasa mungkin, lalu ke pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Nah, kalau untuk yang non konvensional itu ada tiga, yaitu arbitrase, mediasi, dan perdamaian. Jadi sifatnya kalau yang non konvensional ini bukan berarti tidak sah ya teman-teman, tetapi prosesnya lebih singkat daripada melalui jalur yang konvensional. Nah, perbedaannya apa? Perbedaan yang sangat bisa terlihat itu ada di sengketanya, tingkatnya, tempat, dan waktu. Teman-teman bisa lihat ya perbedaan antara yang umum dan yang niaga. Oke. Kemudian, tadi sudah kita lihat secara sekilas tentang kalau soal pengadilan mah itu banyak ya tahapannya teman-teman. Jadi masing-masing tergantung kasus apa yang diperkarakan gitu. Nah, kita akan mempelajari yang lebih rinci lagi itu mengenai yang non konvensional atau arbitrase. Jadi ini tadi media yang melalui alternatif dispute resolution atau melalui ADR, di mana putusan itu dijalankan secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi, Bu, apa sama dengan musyawarah? Sebenarnya teman-teman, musyawarah itu muncul bisa tidak ada ada orang ketiga atau mediasi. Jadi mungkin ya sudah berperkara saja ya yang bermusyawarah. Nah, kalau arbitrase adalah ada pihak lain yang menjadi mediatornya. Itu perbedaannya. Kemudian di dalam arbitrase ini ya teman-teman, perkara yang diperkarakan itu bukan berarti dieksekusinya oleh arbitrase. Jadi untuk penyelesaian proses hukumnya diselesaikan oleh arbitrase, tetapi ketika sampai sudah selesai nih, sudah keluar keputusannya, maka akan diajukan ke pengadilan. Pengadilan di sini sifatnya bukan untuk menguji hasil dari penyidikan ataupun pembuktian perkara yang dilakukan di pengadilan, tetapi lebih kepada eksekutornya. Gitu. Jadi ketika sudah diputuskan oleh pihak arbitrase nih, kalau pihak A memenangkan kasus tersebut, atau misalnya sudah ada putusan yang sudah
disetujui oleh dua pihak, baru akan dieksekusi oleh pengadilan di mana si pihak yang terperkarakan berada, gitu ya. Jadi domisilinya. Nah, di sini si pengadilan hanya melihat dari eksekutornya saja. Jadi tidak dari prosesi eksekutornya saja, tidak berhak untuk ikut campur di dalam proses penyelesaiannya. Kemudian hal yang poin yang penting yang diingat lagi dari arbitrase ini adalah arbitrase ini sifatnya banding dan final, gitu ya. Jadi tadi final itu artinya tidak lagi ada tahapan setelah ini misalnya untuk dinegosiasi kembali, tidak. Jadi ketika sudah sama sifatnya sama-sama berdasarkan landasan hukum dengan yang proses pengadilan gitu. Jadi tidak lagi misalnya sudah keluar dari hasil arbitrase kemudian kita ajukan lagi deh. Nah, tidak bisa. Jadi sudah langsung eksekusinya oleh pengadilan. Oke. Oke, di sini ya, jadi ada pihak yang disebut sebagai wasit untuk menjadi mediatornya sebagai si arbitrasenya itu menggunakan mediator. Nah, ini diatur di dalam tentu kalau misalnya kita berbicara tentang hukum, teman-teman harus paham beberapa pasal di sini. Di Indonesia dapat dilihat di dalam Undang-Undang Mahkamah Agung RI, Jumto, ini tahun 1950, Jumto Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985. Arti Jumto di sini bahwa dari undang-undang yang lama itu sudah terbaharukan dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985. Gitu ya. Keuntungannya apa menggunakan arbitrase ini, teman-teman? Kurang lebih kita baik itu perkara atau tidak, biasanya kalau berurusan dengan pengadilan adalah prosesnya yang lebih lama. Kita mengajukan fakta-fakta, menyajikan bukti itu butuh waktu yang lama. Menentukan siapa kuasa hukumnya butuh waktu yang lama. Jadi kebanyakan menggunakan media arbitrase ini adalah untuk mempersingkat waktu penyelesaian. Kalau misalnya diperlama itu kan sama saja dengan menambah pengeluaran. Nah, kalau misalnya menggunakan media arbitrase ini dia waktunya lebih kepangkasnya banyak dan tidak mengeluarkan biaya yang lebih banyak, lebih sedikit lah dia kalau menggunakan arbitrase. Kemudian arbitrase ini bukan berarti tidak dikerjakan oleh yang ahlinya gitu ya. Arbitrase ini secara kalau di Indonesia, nasional Indonesia punya lembaga sahnya, lembaga berdasarkan badan hukumnya. Kalau di Indonesia itu disebut dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI. Itu dan diatur ada juga diatur dalam undang-undang. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin atau misalnya menemukan sebuah kasus ingin diselesaikan secara arbitrase, maka bisa menghubungi BANI. Gitu ya. Kemudian kalau secara internasional itu didirikan oleh International Chambers of Commerce, di mana lembaganya sudah terkenal nih untuk Court of Arbitration. Jadi untuk pusat-pusat dagang dunia gitu ya, tidak semuanya menyelesaikan secara langsung dari pengadilan. Ada yang juga menyelesaikan secara arbitrase. Nah, perbedaannya, kalau tadi kurang lebih di atas sudah ada ya poin-poinnya, sama halnya dengan yang ini. Kalau di sini teman-teman bisa lihat kalau putusannya itu pengadilan itu sifatnya terbuka. Kalau arbitrase itu sifatnya tertutup. Karena orang-orang yang berkepentingan saja yang berperkara dan medianya. Kemudian dari sisi waktu, ini tadi yang sudah saya sebut bahwa media arbitrase itu waktunya lebih cepat, tapi terbatas untuk bisnis-bisnis tertentu. Gitu. Oke, satu lagi teman-teman. Nah, yang ini yang putusan dari hakim gitu. Kalau pengadilan itu ditentukan oleh hakim keputusannya, sementara kalau arbitrase tadi sesuai dengan prosedur dan sudah di delik hukumnya sudah jelas, diputuskan oleh media arbitrase. Nah, si pengadilan atau si pihak atau hakimnya itu hanya memilih sebagai tadi ya eksekutor hanya memilih kira-kira perkara ini sudah selesai dilakukan di domisili mana, nanti pengajuan surat-suratnya akan ke situ gitu. Jadi si hakim tidak memutuskan hasil dari perkara tersebut, hanya memilih masa eksekutornya gitu, atau prosedur eksekutornya. Nah, kemudian ini ada
keterangan lebih lanjut bahwa kalau sengketa bisnis yang arbitrase ini berdasarkan memang persetujuan para pihak dan secara sukarela. Oke, kalau secara sukarela apakah tidak ada landasan-landasan yang menjadi klausul yang harus karena musyawarah ini kan sifatnya sukarela ini kan sifatnya berarti ada yang ikhlas, ada yang setengah ikhlas, ada yang mungkin sudah iya tapi kok saya setelah dimediasi jadi berubah nih ininya persetujuannya gitu ya, berubah pikiran jadi tidak ingin setuju dengan hasil arbitrase. Nah, untuk menghindari itu kan berbeda nih kalau proses di pengadilan kan berdasarkan pasal-pasal dan delik hukum yang tepat. Kalau berdasarkan arbitrase maka dimunculkanlah klausul yang tidak bisa kalau dikatakan sukarela harus sukarelanya pihak perkara, hari ini A besok B, itu tidak bisa karena ada klausula arbitrase di sini. Ada dua waktu teman-teman diingat-ingat, ada Pactum de Comprometendo, yaitu mencantumkan perjanjian pokok, kemudian Pactum de Compromis, yaitu perjanjian sendiri di luar perjanjian pokok yang dibuat secara khusus setelah adanya sengketa dan bagaimana menyelesaikan sengketa tersebut. Nah, klausul-klausul yang muncul pada saat itu disebut dengan Pactum de Compromis. Jadi ada dua paktum di sini ya, silahkan diingat. Ini menjadi acuan atau klausul yang digunakan pada saat proses arbitrase. Oke, kemudian next, alasan kenapa pihak-pihak harus mencantumkan klausul tersebut. Nah, yang pertama biasanya pihaknya kurang mengenal sistem hukum negara lain. Ini kalau misalnya kasus hukumnya antar negara. Itu contohnya seperti di Indonesia pernah melakukan arbitrase dengan bisnis internasional di luar sana. Silahkan di googling, ada banyak. Nah, ini ada klausul-klausul yang tadi yang harus diterapkan. Kemudian yang kedua, adanya keraguan. Tadi sudah saya sampaikan nih, tiba-tiba hari ini A, terus dia mikir lagi, kok kayaknya saya lebih nyaman hasilnya seperti B, gitu. Kemudian yang ketiga, pihak asing yang kurang yakin akan kemampuan hakim. Jadi kan hakim ini pihak eksekutor nih, teman-teman. Nah, kemudian dia meragukan, jangan-jangan pada saat eksekutor perubahan hasil proses mediasi ini saya tidak yakin 100%, jangan-jangan nanti berubah. Nah, ini makanya dimunculkan adanya klausul. Oke. Contoh klausul arbitrase apabila memilih bani itu tempat penyelesaiannya bahwa semua sengketa yang timbul dari perjanjian itu akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut prosedur dari bani. Karena bani menjadi arbiter yang sesuai dengan landasan hukum. Jadi tidak bisa sewenang-wenang untuk menentukan putusan ya. Jadi bani ini berlandaskan hukum menentukannya dan berdasarkan klausul-klausul yang sudah diterapkan pada saat proses mediasi. Oke, ada poinnya lagi bahwa tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase. Hanya sengketa dalam dunia bisnis saja, yang dimana ruang lingkupnya adalah perdagangan, perindustrian, haki, dan keuangan. Jadi silahkan diingat-ingat barangkali muncul di soal ya. Macam-macam model arbitrase itu ada banyak teman-teman. Ada yang volunteer, ada yang permanen. Jadi kalau tadi bani itu jelas permanen karena berlandaskan hukum. Ada juga yang volunteer, artinya dia tunggal untuk menjalankan tugas itu hanya sekali saja dan setelah itu ya sudah selesai gitu. Dan tidak mempunyai prosedur atau peraturan tentang bagaimana dia diangkat menjadi arbiter. Kemudian prosedurnya juga tidak detail kalau misalnya kita menunjuk bani sebagai arbiternya. Oke, kemudian ada prosedur bagaimana jika teman-teman ingin meminta bani menjadi arbiter dalam mediasi. Mengajukan permohonan terlebih dahulu, akan duduk perkaranya atau delik aduannya, kemudian akta perjanjian. Jadi harus ada perjanjian antara kita yang ingin memperkarakan dengan pihak media yang kita pilih, dalam hal ini bani. Kemudian surat kuasa, jadi kita mengkuasakan bani ini menjadi arbiter atau memediasi atas perkara yang kita tunjuk tadi. Kemudian menunjuk, ini sudah ya, kemudian pemeriksaan sengketa menurut ketentuan bani. Jadi bani harus punya salinan surat permohonan yang kita ajukan. Baik itu
lengkap ya, biasanya itu salinannya itu dari salinan mengajukan dilengkapi dengan fakta-fakta yang kita punya. Nah, itu sekali drop saja. Kemudian nanti baru arbiter bisa merealisasikan atau menganalisis perkara kita. Oke, kemudian penyerahan jawaban termohon. Jadi jika pemohon tidak datang atau pemohonnya gugur, maka tuntutannya dikabulkan. Kemudian bila kedua pihak datang, majelis akan mengusahakan perdamaian. Nah, next. Jadi di dalam arbitrase ini teman-teman ada dokumen-dokumen di mana dokumen tersebut berdasarkan hasil keputusan dari entitas masing-masing. Misalnya dari pihak saya punya dokumen penting gitu ya atas perjanjian tersebut, atas perkara tersebut. Nah, dokumen-dokumen ini disebutnya dengan ratifikasi. Ratifikasi ini juga ada banyak teman-teman, ada ratifikasi konvensi yang internasional, teman-teman bisa baca. Ada yang masuknya ke dalam Enforcement of Foreign Arbitration Award, ada yang masuknya ke dalam settlement. Jadi silahkan dibaca nanti. Nah, syarat-syaratnya juga bahwa putusan itu dijatuhkan oleh badan arbiter. Kemudian putusan tersebut terbatas pada ketentuan hukum Indonesia. Jadi kalau kita mengajukannya itu hukum Indonesia, maka menggunakan hukum Indonesia ya. Walaupun misalnya tadi kita berperkara misalnya Indonesia dengan bisnis internasional. Nah, karena pihak pengadilannya di sini, maksudnya Indonesia di sini, pihak perkaranya di sini, jadi berdasarkan menggunakan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Putusan itu dieksekusi oleh Mahkamah Agung dan kalau putusan arbitrasi internasional sebagaimana nomor 1 menyangkut negara dalam hal ini sengketa, maka ya eksekutornya adalah Mahkamah Agung kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Ibu izin bertanya, Bu. Oke, sebentar saya stop sharing dulu ya. Ya, Mangga. Silakan yang ingin bertanya siapa? Tadi Devina ya? Iya, Bu. Oke, gimana Devina? Sebenarnya pertanyaannya ada 2, Bu. Tapi saya ngomong yang pertama dulu ya, pertanyaan pertamanya dulu. Mangga. Tadi kan Ibu kan sempat menjelaskan mengenai arbitrase itu tuh kayak kalau bisa ngomongin kan emang harus ada landasan hukumnya ya, Bu ya. Dan lain-lainnya. Dan tadi ada salah satu arbitrasi yang Ibu ngomong itu yang volunteer, yang katanya dia sendirian gitu. Tadi bahkan dijelaskan bahwa dia tidak punya peraturan yang saklek gitu ya Bu ya. Terus dia nggak ada prosedur yang detail, yang kayak si Bani tadi. Nah, tapi kan kalau saya pikir-pikir lagi ya Bu ya, kalau gitu kenapa perusahaan maksudnya tidak memilih yang Bani aja gitu. Tadi juga Ibu juga menjelaskan bahwa Bani itu kayak dia lebih murah, dia lebih cepat, banyak keuntungannya. Tapi kenapa masih ada pilihan untuk volunteer ya Bu ya? Dan juga kalau dipikir-pikir lagi kan kalau dia berdirinya sendiri, padahal kalau kita ingin menyelesaikan sengketa kan berarti kita harus memberikan informasi ya Bu ya. Bahkan mungkin ada informasi yang krusial, ada yang informasi yang anggapannya mungkin nggak boleh kita kasih ke orang, tapi karena kita membutuhkan pihak mediator tadi, kita jadi memberitahukan kepada mereka. Nah, itu pandangannya gimana ya Bu mengenai arbitrasi yang ad hoc yang volunteer tadi? Oke, terima kasih Devina, pertanyaan bagus sekali. Jadi memang balik lagi kepada pihak yang berperkara ya, ingin diselesaikan dengan misalnya ingin menggunakan media arbitrase. Lalu kenapa tidak menggunakan Bani saja Bu? Nah, seperti ini teman-teman. Kalau terjadi masalah hukum gitu, sama halnya baik itu ini mengenai hukum perdata atau pidana ya, biasanya yang berperkara itu tidak mengetahui hukum secara lebih lanjut. Di sini, kalau misalnya dia arbitrase yang tadi volunteer, bukan berarti dia walaupun tidak ada legalitas secara dia memang arbiter nasional, tetapi dia pasti memiliki pendidikan hukum, gitu ya. Nah, teman-teman ada nggak temennya yang sudah lulus nih sarjana hukum? Sudah sarjana hukum, kemudian sebenarnya dia bisa menangani beberapa kasus hukum. Tetapi dalam hal ini dia sebenarnya kompeten, tetapi tidak ada legalitas, oleh karenanya dia harus mengikuti uji kompetensi menjadi advokat. Ketika sudah lulus dari kompetensi advokat, baru dia bisa ditunjuk sebagai kuasa hukum.
Hal yang sama dengan yang arbiter ini. Jadi bukan berarti ketika dia tidak ada legalitasnya, dia tidak bisa dan tidak kompeten untuk menyelesaikan hal itu. Tetapi prosesnya mungkin belum gitu ya. Jadi kalau misalnya di dunia hukum yang lain, bukan hukum yang lain, maksud saya bukan hukum bisnis misalnya. Ketika teman-teman punya teman yang lulusan sarjana hukum, kemudian ada masalah hukum, ini tolong dibantu dong masalah hukum saya, misalnya gitu ya. Kemudian dia bisa menganalisis, oh ini delik hukumnya seperti ini, Devina, gini, gini, gini. Kamu bisa nggak menyelesaikannya? Nah, karena dia tadi belum lulus menjadi advokat, maka dia akan meminta bantuan kuasa hukum lain. Misal dia akan menebeng di kuasa hukum, misalnya pengacara apa gitu. Karena apa? Karena dia belum legal. Tetapi apakah prosesnya tidak dikawal sama dia? Tidak, dikawal langsung oleh dia, tetapi prosedur surat menyurat atau dokumen-dokumen yang butuh pengesahan dikeluarkan dari kuasa hukumnya gitu. Nah, ketika misalnya dia tadi sudah lulus jadi advokat, ya dia bisa mengajukan diri ke pengadilan, ini saya kuasa hukumnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya berbicara tentang hukum itu, legalitas adalah yang nomor 1, kompeten nomor 2. Gitu. Jadi harus beriringan. Kalau kompeten saja, walaupun dia paham, walaupun ibaratnya dia sudah S2 hukum, magister hukum, tetapi kalau tidak ada tadi, cuma legalitas advokat, maka tidak bisa dijadikan kuasa hukum. Oke, paham ya? Kurang lebih seperti itu, Devina. Ada lagi pertanyaan yang lain? Satu lagi ya Bu, ya, pertanyaan. Oh ya, satu lagi ya, Mangga. Gimana? Tapi ini pertanyaan sebenarnya mungkin lebih ke, mungkin tadi saya agak nggak kenalkan karena internetnya Bu ya. Tapi tadi kalau nggak salah Ibu ada sempat menjelaskan bahwa yang arbitrase itu terbatas untuk bisnis-bisnis tertentu ya Bu? Iya. Oh, artinya dia tidak semua bisnis bisa diterima ya Bu kasusnya? Bukan semua, tadi coba saya ada share screen. Jadi poin-poinnya adalah, kan kalau misalnya kita berbicara tentang arbitrase ini, maksud saya contohnya di sini karena kita memang kasus hukum bisnis, ya hukum bisnis. Nanti lihat di slide tadi ya. Yang tadi itu bisa apa? Haki, kekayaan, dalam hal ini bisnis, perniagaan. Nah, kalau yang tidak bisa itu contohnya untuk kasus-kasus yang pidana. Nah, itu tidak bisa menggunakan arbiter. Tetap harus dikawal oleh pengadilan gitu dari awalnya. Tapi kalau misalnya bisnisnya itu dalam hal ini bukan berarti bisnisnya, oh bisnis jasa tidak bisa, bisnis bukan. Tapi bisnis, haki, kelembagaan pembiayaan, atau nah itu bisa. Perbankan itu bisa. Jadi lebih ke hukum-hukum yang sifatnya perdata. Kalau hukum pidana tidak bisa. Seperti itu, Devina. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak ya buat jawabannya. Iya, Devina ya. Saya sampai lupa tulis namanya. Ada lagi teman-teman yang lain? Enggak? Silahkan bertanya, boleh bertanya mengenai materi hari ini, ataupun, karena berarti selesai ya materinya. Boleh bertanya materi hari ini, ataupun bertanya mengenai nanti UAS-nya. Boleh, silahkan, Mangga. Bertanya tentang tugas-tugasnya, silahkan. Berarti ini adalah carousel terakhir. Nah, jadi saya tuh, karena saya menghargai teman-teman yang sudah membuat carousel dari pertama sampai dengan sekarang. Jadi kalau dulu saya sempat bilang nanti akan saya umumkan ya base carouselnya, tapi ternyata saya tidak bisa mengukurnya dari per minggu. Nah, kalau sekarang lebih enak nih. Jadi saya akan umumkan minggu depan itu ada 2, base carousel dan base video yang sudah teman-teman upload di YouTube. Ya, jadi saya ingin mengapresiasi hasil kerja teman-teman. Humbis ini tugasnya banyak Bu, belum lagi buat bisnis gitu ya. Jadi terima kasih sekali ini teman-teman kan jadi kurang lebih paham untuk membuat carousel itu seperti apa. Lebih ada ilmunya setelah kita selesai dari hukum bisnis gitu, tidak cuma numpang lewat. Jadi ada 2, Bu, apa ada hadiahnya? Ada hadiahnya. Jadi ditunggu saja ya pengumumannya minggu depan. Untuk ini nih saya ingin keinget ya teman-teman, progres bisnisnya kira-kira bagaimana? Nanti di UAS tidak akan saya kasih masukan, jadi akan saya langsung nilai gitu ya. Kalau UTS kan saya masih bisa, oh ini bisa ditambahkan mengasih saran, kemudian teman-teman perbaiki, saya masih ini. Nah kalau UAS tidak, jadi saya hanya berdasarkan
yang teman-teman tampilkan lalu akan saya nilai. Tidak ada masa perbaikan dan lain-lainnya ya. Jadi kalau bisa silahkan progresnya masing-masing tim. Jangan sampai kelewat waktunya, berarti 2 minggu ya. 2 minggu lagi teman-teman. Berarti ada diingat kembali ada project UAS, kemudian pretest. Tapi pretest terlebih dahulu. Bu, kalau misalnya dalam satu tim ada yang tidak sampai 80, remedial kembali. Gitu ya. Jadi nanti akan saya list siapa yang remedial, dibantu dengan siapa koordinatornya? Natasha ya? Kan dibantu dengan Natasha untuk menjadwalkan kembali teman-teman yang poinnya belum mencapai 80 di pretest. Nah, ketika teman-temannya yang sudah satu tim ini sudah sekali pretest di atas 80, maka langsung duluan presentasi. Maksud saya di minggu setelahnya ya, teman-teman. Gitu. Ada yang ingin tanyakan? Kok Sang Ada kayaknya stres banget karena dengar 100 soal langsung mukanya langsung stres. Kurang lebih soalnya sudah pernah kita bahas. Dan mudah lah, insya Allah lah teman-teman. Pasti bisa. Untuk saya izin bertanya, Bu. Iya, Natasha mah enggak? Untuk yang pertanyaan 100 soal itu berarti berbentuknya kuisis gitu? Oh iya, di kuisis ya teman-teman. Jadi mengerjakannya santai saja. Oke, ada lagi? Kira-kira paham ya teman-teman? Untuk Project UAS tidak usah saya ulangi lagi apa poin-poin penilaiannya, masih ada di Live Unpad, silahkan dicek. Apa poin-poin yang akan menjadi penilaian akhir bagi saya. Ada lagi? Ibu, saya izin bertanya, Bu. Oh iya, mangga Audina. Saya ingin bertanya tentang materi yang tadi, Bu. Mohon maaf ya, Bu, kalau saya off cam. Iya, jadi Bu, tadi kan Ibu udah jelasin kalau misalnya arbitrase itu dia itu untuk yang seperti contohnya itu bisnis komersial, perbankan dan sebagainya gitu ya, Bu ya. Berarti keuangannya, Bu. Jika dilihat kan Indonesia ini kan sangat ini ya Bu, sangat relatif dengan kayak investor asing gitu. Jadi kalau misalnya seperti bisnis-bisnis di Indonesia itu bersengketa dengan investor asing gitu Bu, apakah menyelesaikannya juga melalui arbitrase dan apakah kayak perantaranya seperti pengacara internasional atau bagaimana ya Bu ya? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Audina. Jadi ada banyak sekali sebenarnya kalau Indonesia itu berkasus dengan bisnis internasional, baik itu dunia perbankan atau yang lainnya ya. Nah, tadi saya ada di slide, sudah saya sampaikan bahwa badan atau lembaga arbitrase ini ada yang nasional dan ada yang internasional. Nah, kalau kita berkaitannya dengan bisnis internasional, maka biasanya mengajukannya itu untuk penetapan siapa mediasi menjadi arbiternya itu dari arbitrase internasional. Ada di slide tadi. Nah, tinggal ditunjuk negara mana, kita berperkara dengan negara mana nih. Jadi dua negara ini kan kalau kita di Indonesia ada BANI, nah di negaranya pasti ada lembaga internasionalnya. Kalau tadi itu hanya lembaga secara terpusat, tapi nanti akan diajukan, diturunkan ke negaranya. Jadi memang menggunakan badan internasional, maksudnya badan media arbitrasi internasional, tidak menggunakan BANI lagi. Hanya ketika nanti prosesnya sudah selesai, bagian mengeksekusinya itu dikembalikan ke negaranya. Jadi ke negara kita dikembalikan. Yang mengeksekusi bukan langsung dari, misalnya kita berperkara dengan New York misalnya ya, bukan di sana diselesaikan eksekusinya, tapi di negara kita. Pengadilan tetap dari Mahkamah Agung dan diturunkan ke pengadilan negeri untuk mengeksekusi hasil perkaranya. Gitu. Ada lagi, Audina? Iya Bu, baik Bu. Jadi berarti tentang arbitrase internasional tadi udah jelasin ya Bu. Karena tadi ada waktu bagian Ibu ngejelasin arbitrase internasional, koneksi saya udah putus Bu, jadi nggak jelas
Iya, maaf Bu Nggak sebelumnya. apa-apa. Tadi aja sudah saya sebutkan kalau misalnya arbitrase ini bukan hanya ada di Indonesia gitu ya. Jadi ada lembaga internasional di dalamnya. Setiap negara pasti memiliki lembaga resmi dari arbitrase ini. Gitu. Oke, Ada baik, lagi Bu. teman-teman? Terima kasih Jawabannya, Bu. Audina. Ada lagi? Oh iya, buat teman-teman yang mungkin ada masalah absensi, silahkan di list ke koordinatornya, Natasha. Jadi biar saya bisa cek kembali untuk absensi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa paham, berarti sudah paham materi hari ini dan sudah paham penugasannya, persiapan untuk UAS, karena materi kita sudah selesai. Jadi saya harap teman-teman bisa membaca kembali materi-materi yang sudah ada. Seperti biasa, materi ini akan saya upload di Live Unpad. Oke, saya mohon maaf teman-teman apabila ada yang kurang di dalam penyampaian materi hari ini. Semoga teman-teman tetap sehat dimanapun berada. Selamat menjalankan aktivitas ya. Sampaikan salam saya untuk keluarga. Kelasnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak, Bu.